Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Reni Kristina, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari DKI Jakarta. Saya mengajar di SMP Negeri 236 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 2.3 dengan materi dari modul sebelumnya. Perkenalkan, berikut adalah Ibu Rini Hoiria yang adalah fasil saya dan Bapak Rifangi selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus dalam kegiatan 2.3.A.8 yaitu koneksi antar materi modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik adalah calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2 dalam berbagai media. Pada fase ini, calon guru penggerak diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran pada modul paket 2. Pembelajaran yang berpihak pada murid dan membuat sebuah koneksi antar materi belajar yang sudah dilakukan. Adapun daftar bahasan atau pembahasan materi pada koneksi materi modul 2.3 ini adalah sebagaimana tertera di bagan daftar isi sebagai berikut. Definisi coaching. Coaching adalah proses interaksi antara seorang pelatih atau coach dan klien atau coachee dengan tujuan membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Coaching berbeda dengan pengajaran ataupun pelatihan yang lebih berfokus pada peningkatan keterampilan teknis atau pengetahuan yang spesifik. Coaching lebih berfokus pada pengembangan keterampilan interpersonal, pemecahan masalah, dan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Coaching juga dapat membantu klien atau coachee dalam membangun rasa percaya diri dan motivasi yang lebih besar dalam mencapai tujuan mereka. Coaching dalam konteks pendidikan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sistem Among yang dikenal atau terkenal yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Konsep ini sangat berkaitan dengan coaching dalam konteks pendidikan. Seorang coach menjadi teladan bagi coachee-nya, baik itu murid maupun rekan sesama guru, membantu mereka membangun semangat dan memberi dukungan atau dorongan untuk mencapai tujuan akademik dan pribadi mereka. Coach juga membantu coachee atau klien untuk menemukan kekuatan dan potensi mereka, sejalan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya memahami keunikan individu dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
Selain itu, konsep Tuturi Handayani atau memberi dorongan untuk maju untuk menjadi bagian dari filosofi Ki Hajar Dewantara juga sangat relevan dengan coaching dalam konteks pendidikan. Seorang coach memberi dukungan dan umpan balik yang konstruktif untuk membangun coachee atau klien dalam memperbaiki kinerja mereka dan mencapai tujuan mereka. Terdapat 4 paradigma berpikir coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu pertama, coach harus fokus pada coachee. Seorang coach harus memiliki keyakinan bahwa coachee memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai tujuan mereka sendiri, dan harus memberikan dukungan untuk membantu coachee mencapai potensi mereka tersebut. Kedua, seorang coach harus bersikap terbuka dan ingin tahu. Seorang coach harus bersikap terbuka dan menerima coachee apa adanya, tanpa memberikan penilaian ataupun menghakimi. Ketiga, seorang coach harus memiliki kesadaran diri yang kuat. Seorang coach harus memahami perasaan dan pengalaman coachee secara empatik, dengan berusaha melihat dunia dari perspektif coaching. Dan yang keempat, seorang coach harus mampu melihat peluang baru dan masa depan. Dalam hal ini, seorang coach harus berfokus pada pencarian solusi yang kreatif dan konstruktif untuk masalah yang dihadapi coachee, dan membantu coachee untuk mengidentifikasikan langkah-langkah aksi yang dapat mereka ambil untuk mencapai tujuan mereka. Prinsip coaching. Dalam coaching, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh seorang coach, yakni pertama, kemitraan. Kemitraan adalah hubungan antar dua atau lebih pihak yang saling menguntungkan, di mana masing-masing pihak bekerja sama dengan cara yang seimbang dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Dalam coaching, kemitraan merujuk pada hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan antara coach dan coachee. Dalam hubungan kemitraan ini, coach membantu coachee untuk mencapai tujuan mereka. Namun, coachee tetap menjadi ahli dalam hidup mereka sendiri dan memiliki keputusan terakhir tentang tindakan yang akan mereka ambil. Kedua, proses kreatif adalah suatu proses di mana seorang menggunakan imajinasi, kreativitas, dan pikiran inovatif untuk menghasilkan ide-ide baru atau solusi untuk masalah yang ada. Dalam coaching, proses kreatif merupakan cara untuk membantu coachee dalam berpikir secara kreatif dan menemukan solusi baru dan inovatif untuk masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Dalam hal ini berarti mengembangkan kemampuan atau kapasitas seseorang seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam coaching, memaksimalkan potensi berarti membantu coachee untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka secara maksimal. Seorang coach dapat membantu coachee untuk menemukan kekuatan dan bakat mereka yang tersembunyi, mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan
meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, serta membantu mereka untuk mengatasi hambatan atau rintangan yang menghalangi perkembangan mereka. Kompetensi inti coaching. Seorang coach harus memiliki beberapa kompetensi inti yang diperlukan untuk membantu individu atau kelompok mencapai tujuan mereka. Berikut ini adalah beberapa kompetensi inti yang harus dimiliki seorang coach. Pertama, seorang coach harus bisa mendengarkan secara aktif. Seorang coach harus bisa atau mampu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami perspektif individu atau kelompok yang sedang di-coach. Kedua, seorang coach harus dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam hal ini, seorang coach harus mampu mengajukan pertanyaan yang tepat untuk membantu individu atau kelompok dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi atau masalah yang mereka hadapi. Ketiga, seorang coach harus hadir secara penuh atau presence. Dalam hal ini, seorang coach harus benar-benar hadir secara mental, emosional, dan fisik dalam sesi coaching. Hal ini melibatkan fokus penuh pada coaching dengan mengabaikan distraksi atau gangguan lainnya. Dalam kehadiran penuh, seorang coach harus memiliki kesadaran diri atau self-awareness yang tinggi, yang mampu memahami perasaan dan pikiran coachee tersebut. Alur percakapan Tirta. Dalam coaching, percakapan antara coach dan coachee harus mengalir seperti air. Alur ini bisa disebut dengan istilah alur Tirta. Tirta adalah singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan dalam hal ini adalah coach dan coachee berkenalan dan membahas tujuan dan harapan mereka untuk sesi coaching. Pada tahap ini, coach juga dapat memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang apa yang akan terjadi selama sesi coaching. Kedua adalah identifikasi. Dalam hal ini, coach dan coachee berbicara tentang masalah atau tantangan yang mereka hadapi. Seorang coach mendengarkan dengan seksama dan bertanya pertanyaan yang mampu membuat individu tersebut atau kelompok tersebut memperjelas situasi yang mereka atau yang sedang mereka hadapi serta mengidentifikasikan kemungkinan solusi-solusi terbaik. Yang ketiga, rencana aksi. Dalam hal ini, coach membantu coachee untuk merencanakan tindakan konkret yang dapat mereka ambil untuk mencapai tujuan mereka atau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dalam hal ini, coach juga dapat membantu individu atau kelompok tersebut dalam menghadapi rintangan ataupun hambatan yang mungkin terjadi saat mereka mencoba menerapkan solusi. Selanjutnya yang terakhir adalah tanggung jawab. Dalam hal ini, coach mengambil kesimpulan dari sesi coaching dan membantu coachee untuk merespon hasil coaching. Coach dan coachee juga dapat membahas tindakan lanjut atau strategi yang mungkin diperlukan untuk terus mendukung individu atau kelompok tersebut dalam mencapai tujuan mereka. Supervisi akademik.
akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching merupakan suatu pendekatan dalam memimpin dan mengembangkan guru dan tenaga kependidikan atau GTK di lembaga pendidikan. Pendekatan ini menempatkan supervisor atau kepala sekolah sebagai seorang coach yang mendukung GTK sebagai coachee dalam mencapai tujuan mereka, mengembangkan keterampilan dan potensi mereka, serta memperbaiki kinerja mereka. Supervisi ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kemitraan, kehadiran penuh atau presence, dan proses kreatif yang mengarah pada pemaksimalan potensi individu. Coach akan membantu coachee untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan mereka, mengidentifikasi hambatan yang menghalangi mereka untuk mencapai tujuan, merumuskan rencana tindakan yang efektif, dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. Dengan pendekatan ini, coach mendorong coachee untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja dan kontribusi mereka dalam lembaga pendidikan. Tahapan supervisi akademik. Ada 3 tahapan yang sering dilakukan dalam supervisi akademik, yaitu pertama, pra-observasi, yaitu berisi persiapan dan perencanaan supervisi. Tahap ini meliputi identifikasi tujuan supervisi, penentuan peserta supervisi, dan penjadwalan waktu serta tempat supervisi. Yang kedua adalah tahap observasi. Pada tahap ini akan meliputi pengamatan langsung atau tindak langsung terhadap kinerja guru atau tenaga kependidikan dalam mengajar atau memberikan bimbingan kepada peserta didik. Tahap ketiga adalah tahap pasca observasi. Tahap ini meliputi evaluasi dan rencana tindak lanjut. Tahap ini meliputi analisis dan penilaian terhadap kinerja guru atau tenaga pendidik berdasarkan hasil pengamatan dan kriteria yang telah ditentukan, serta penentuan tindakan yang harus dilakukan oleh guru atau tenaga kependidikan untuk meningkatkan kinerjanya, serta perencanaan evaluasi kembali untuk memastikan efektivitas dari tindakan yang mereka lakukan. Refleksi pembelajaran. Refleksi ini terkait pengalaman belajar yang meliputi pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Dan yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Kelima hal ini akan dibahas secara lebih detail sebagai berikut. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pengalaman materi pembelajaran yang saya peroleh selama proses belajar coaching, saya mendapat pengetahuan dan pengalaman baru sepanjang saya menjadi seorang pendidik.
Pengetahuan tentang coaching sebagai upaya untuk berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis dalam memfasilitasi peningkatan atas performa kerja saya, maupun ke pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Saya juga mengetahui cara-cara sebagai coach dalam melaksanakan coaching terhadap coachee dengan kompetensi dan prinsip-prinsip coaching yang tepat. Pengalaman baru yang saya peroleh adalah ketika saya mempraktikkan coaching dengan rekan sesama calon guru penggerak dan mencoba mempraktikkan kepada rekan sejawat di sekolah tempat saya menjalankan tupoksi saya. Bersama rekan calon guru penggerak mungkin sedikit mudah karena sama-sama tahu alurnya, namun kepada rekan sejawat sedikit mengalami kesulitan. Namun, hal ini tidak membuat saya menyerah. Mungkin di lain kesempatan saya mengobrol dengan rekan sejawat saya yang bisa menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi coaching yang saya miliki. Hal kedua adalah emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Sebelum memulai belajar tentang coaching, saya merasa tidak percaya diri tentang kemampuan saya untuk mengatasi tantangan atau mencapai tujuan saya. Selama belajar coaching, saya merasa tertarik dengan konsep coaching dan cara-cara yang dapat membantu mereka mencapai tujuan saya maupun orang lain. Saya juga merasakan sangat bersemangat tentang kemungkinan perubahan positif yang dapat terjadi di dalam hidup saya. Dan setelah belajar coaching, saya merasa bangga dengan upaya yang saya lakukan dan hasil yang saya capai dalam belajar coaching. Saya juga merasa lebih percaya diri tentang kemampuan saya untuk mencapai tujuan saya dan mengatasi tantangan yang ada, namun sedikit merasa terbebani oleh tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai tujuan saya. Ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal yang baik dalam proses belajar adalah saya mengetahui coaching dan teknik alur coaching sehingga saya dapat mempraktikkan coaching dengan sesama calon guru penggerak dengan menerapkan prinsip dan kompetensi coaching dan sesuai alur Tirta. Selama praktik coaching dalam sesi ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual berjalan dengan lancar dan dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh para coaching. Keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar, yaitu hal yang baru saya perbaiki atau yang harus saya perbaiki adalah mencari kata kunci dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan berkualitas yang dapat menggali informasi lebih dalam tentang masalah coaching dan menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh coaching dalam menemukan solusi atas masalah pribadinya. Di samping itu, dalam percakapan coaching terdapat atau terkadang muncul asumsi-asumsi dalam pikiran saya dan dalam hal ini saya harus menghindarinya dan mengosongkan pikiran saya dari asumsi tersebut atau dari asumsi coaching tersebut. Tentu hal ini harus saya latih dan saya asah agar menjadi lebih baik lagi. Yang kelima, keterlibatan terhadap kompetensi dan kematangan diri saya secara pribadi. Sebelum saya belajar coaching ini, saya merasa saya tidak percaya diri dengan kemampuan saya dalam membantu seseorang menyelesaikan masalahnya dengan paradigma coaching. Namun, setelah belajar coaching ini, saya memiliki keyakinan bahwa
saya mampu dan memiliki kompetensi dalam menjadi coach. Tentunya dengan paradigma berpikir coaching serta dibarengi dengan prinsip-prinsip coaching yang baik dan tepat. Analisis implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Apa yang harus dilakukan jika seorang coach merasa tidak nyaman atau tidak cocok dengan gaya coaching yang dilakukan oleh coach? Jika coach merasa tidak nyaman dengan gaya coaching yang dilakukan oleh coach dapat mengungkapkan hal tersebut dengan cara yang terbuka dan jujur kepada coach. Dengan demikian, coach dapat mencari solusi yang tepat dan mengubah pendekatan coachingnya untuk memenuhi kebutuhan coach. Atau cari coach yang dapat mencari coach yang lain yang lebih disukai. Sebelum mencari coach baru, coach sebaiknya mengevaluasi apa yang mereka cari dalam seseorang coach dan mencari orang yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang tepat yang dibutuhkan oleh coach. Kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Seorang coach di sekolah memiliki peran yang penting dalam membantu murid dan guru mencapai tujuan belajar dan mengembangkan pribadi. Terdapat dua aspek pembelajaran yang sangat penting dalam peran seorang coach di sekolah, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang coach dapat membantu guru dan murid dalam merancang dan menyampaikan materi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik. Coach juga dapat membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan pembelajaran murid. Selain itu, coach juga dapat membantu murid dalam memahami gaya belajar mereka sendiri, mengembangkan keterampilan belajaran yang efektif, dan mencapai potensi belajar yang optimal. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, seorang coach dapat membantu murid dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk keberhasilan akademik dan personal. Coach dapat juga membantu murid dalam mengembangkan keterampilan seperti pengelolaan emosi, komunikasi yang efektif, bekerja sama dalam kelompok, dan memecahkan masalah. Selain itu, coach juga dapat membantu murid dalam mengidentifikasi kekuatan mereka dan membangun rasa percaya diri yang positif, sehingga murid dapat merasa lebih termotivasi dan berhasil dalam pembelajaran dan kehidupan mereka. Dengan demikian, peran seorang coach sangatlah penting dalam membantu peserta didik dan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif dan berpusatkan pada murid, serta membantu murid dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk keberhasilan akademik dan personal mereka. Ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik dalam tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan membagi waktu sebagai guru dan sebagai coach. Sebagai seorang guru, sudah sepatstinya atau semestinya memiliki tugas dan tanggung jawab yang padat sebagai pengajar, sehingga menjadi coach dapat menambah beban kerja dan membutuhkan waktu ekstra.
tidak semua orang akan responsif. Ketika saya ingin membantu rekan sesama guru dengan menggunakan paradigma coaching secara tidak langsung, terkadang orang yang menjadi coachee tidak merespon dengan baik pada kepekaan coaching, khususnya dalam membantu rekan guru untuk dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Karena dua model pembelajaran tersebut tentu harus dilakukan dengan keluar dari zona nyaman mereka, dan tidak semua orang mampu melakukannya. Keempat adalah memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasikan. Saya perlu mengatur waktu mereka dengan baik agar dapat memberikan perhatian yang cukup untuk tugas-tugas coaching tanpa mengorbankan tupoksi lainnya yang mereka miliki. Dan saya perlu mengembangkan kompetensi coaching saya agar dapat menghadirkan sepenuhnya dan membantu menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh coachee tanpa menggurui. Membuat keterhubungan. Pertama, pengalaman masa lalu. Selama saya menjadi guru atau supervise, yang dilakukan kepala sekolah adalah hal wajib yang harus dilakukan untuk menilai kinerja saya sebagai seorang guru. Supervisi yang saya alami cenderung berfokus pada perbaikan masalah dan mencari kesalahan yang perlu diperbaiki. Saya merasa supervisi tersebut lebih bersifat kritik dan kurang memberi ruang bagi saya untuk mempertimbangkan perspektif yang saya miliki. Kedua, penerapan di masa mendatang. Jika saya kedepannya menjadi seorang coach atau supervisor, saya akan melakukan supervisi saya dengan tidak berfokus pada kesalahan atau masalah, tetapi juga memberikan perhatian pada kekuatan dan potensi yang dimiliki. Saya akan mengajukan pertanyaan reflektif yang membantu coachee saya untuk mengeksplorasi ide mereka sendiri dan mencari solusi yang terbaik yang berbasis pada pemikiran mereka sendiri. Yang ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam hal ini, terkait praktik baik di modul pembelajaran yang berdiferensiasi, saya mencoba mengenal setiap peserta didik secara pribadi dengan memperhatikan keunikan mereka masing-masing dalam hal kekuatan, potensi, minat, atau tantangan yang dihadapi. Saya juga menyesuaikan materi pembelajaran dan strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan keunikan masing-masing murid, seperti menyediakan berbagai materi pembelajaran dalam berbagai format seperti video, audio, dan teks. Memberikan tugas yang menantang dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran sosial emosional, saya akan memandu murid atau peserta didik untuk belajar mengungkapkan diri mereka dengan jelas dan sopan kepada teman dan guru. Saya juga memastikan bahwa lingkungan kelas adalah tempat yang aman dan nyaman serta menyenangkan bagi setiap peserta didik, serta mendorong setiap peserta didik untuk membangun hubungan dengan orang lain, mengembangkan rasa empati, dan mengingatkan keterampilan interpersonal. Yang keempat, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak, yaitu International Coach Federation atau ICF adalah organisasi lokal atau global yang
didedikasikan untuk mempromosikan standar etika, kualitas, dan profesionalisme di dalam dunia coaching. Menurut ICF, coaching adalah sebuah proses di mana coach bekerja dengan coachee untuk memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan profesional serta membantu mencapai tujuan yang diinginkan. ICF menetapkan 11 standar core competencies bagi coach untuk membantu coachee mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah beberapa standar core competencies menurut ICF. Pertama, mengembangkan hubungan yang saling percaya antara coach dan coachee. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas bersama coaching. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan yang efektif untuk membangun atau membantu coaching mengidentifikasikan masalah dan tujuan. Yang keempat, mengembangkan rencana tindakan yang spesifik dan dapat diukur selama atau bersama coaching. Yang kelima, membantu coachee dalam mengevaluasi kemajuan mereka dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Yang keenam, memperkuat keterampilan dan sumber daya coachee untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran coachee tentang diri mereka, potensi dan cara mereka mempengaruhi orang lain. Yang kedelapan, menyediakan umpan balik dan dukungan yang positif dan konstruktif. Yang kesembilan, mengakui dan menghormati serta menghargai perbedaan kultural dan kepercayaan coachee. Kesepuluh, menjaga kerahasiaan coachee dan menjaga etika yang tinggi. Yang terakhir yaitu ke-11 adalah mengembangkan dan mempengaruhi keterampilan coaching mereka melalui pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.3. Semoga pemaparan ini memberikan hasanah positif dan manfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Dan terima kasih.